Natal bukan saja tentang Yesus yang lahir untuk membaharui diri kita, keluarga kita, gereja kita, hidup kita, tapi sebuah penampakan besar bagi dunia bahwa kita punya Allah yang tidak angkuh dan sombong, tidak transenden dan jauh, tetapi Allah yang mau tinggal bersama kita, yang oleh penginjil Yohanes dalam Injil dibahasakan dengan sabda sudah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia. Tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Segala ujung bumi melihat keselamatan. Supaya kalaupun alam ini mendung, setidak-tidaknya jiwa kita tetap ceria, kan? Suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, referen Mazmur itu adalah sebuah pembuktian
untuk membuat kita menjadi bangga, menjadi pengikut Kristus. Karena apa? Natal bukan saja tentang Yesus yang lahir untuk membaharui diri kita, keluarga kita, gereja kita, hidup kita, tapi sebuah penampakan besar bagi dunia bahwa kita punya Allah yang tidak angkuh dan sombong, tidak transenden dan jauh, tetapi Allah yang mau tinggal bersama kita, yang oleh penginjil Yohanes dalam Injil dibahasakan dengan sabda sudah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah. Buktinya, untuk perayaan Natal ini, TVRI NTB pikul semua alat, datang syuting di sini, minta Romo beri pesan Natal. Yang ada bukan orang Katolik, orang berjilbab semua. Dan mereka bekerja dari pagi hanya untuk syuting kidung Natal di sini. Dan kalau ada yang lihat video, terakhir mereka beri ucapan, apa yang tampak di wajah mereka? Kebahagiaan dan keceriaan yang mungkin orang Katolik tidak bisa melakukan itu di gerejanya. Karena maklum kita orang Katolik ke gereja belum tentu berwajah ceria kan, kadang cemberut, judes. Belum lagi sampai di gereja ketemu dengan orang yang kita tidak suka dan kita benci, wah, makin rusak sudah suara mukanya. Kemudian beberapa hari lalu juga saya didatangin oleh reporter RRI untuk melaporkan persiapan Natal dan pesan Natal dari NTB ke RRI Pusat. Dan kita tahu bahwa kemarin waktu kita merayakan malam Natal juga didatangin oleh kepala Kemenak, juga ada wali kota, dan mereka bukanlah orang Katolik, bukan orang Protestan, bukan pengikut Yesus, tapi mengapa mereka begitu terpikat dan terpesona dengan perayaan Natal? Kenapa Bapak Ibu? Karena Natal itu bukan soal perayaan manusia, ini daya pikat ilahi yang memikat hati setiap orang yang punya cinta universal. Itu paling penting. Yesus itu tidak lahir untuk orang-orang khusus. Yesus itu lahir untuk dunia. Makanya dia lahir sebagai penebus dunia. Dan di dunia semua orang berdosa. Seperti yang pernah saya ceritakan dari obrolan dengan teman-teman dari Polda. Ketika mereka bercerita dan bertanya, bolehkah kami juga datang berdoa di sini walaupun kami bukan orang Katolik? Saya bilang, welcome. Ini tempat untuk semua orang. Karena Tuhan kami bilang, datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu, dan beban maupun ringan. Tidak cuma untuk orang Katolik dan orang Kristen, untuk siapa saja yang mengalami keterbelengguan hidup, kelelahan hidup. Dan Tuhan kami itu mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan ini gereja untuk orang yang haus akan kasih. Kasih karena sudah jatuh dan terjerembab ke dalam dosa. Dan tidak ada orang yang tidak berdosa. Maka kalau merasa diri berdosa, datang saja ke gereja untuk berdoa. Tidak perlu menjadi Katolik. Walau dalam kenyataan, banyak orang Katolik yang berdosa malah tidak datang berdoa kan? Kadang-kadang ada yang punya alasan, aduh sudah kadung lama tidak ke gereja, tidak usah pergi lagi. Romo, saya sudah tidak pantas dan tidak layak lagi ke gereja, sudah terlalu lama. Bapak Ibu, justru karena itu Anda perlu datang. Dan Anda ke gereja bukan karena layak dan pantas, tapi karena Anda layak dan tidak pantas. Seringkali saya bilang apa? Sebelum kita terima komuni, apa yang kita doakan? Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Setelah itu tidak pergi sorong terima komuni kan? Padahal tidak pantas. Dan memang gereja ini untuk orang tidak pantas dan tidak layak. Dan ketika Yesus itu lahir ke dunia sebagai putra Allah, yang kalau dalam ajaran teologi itu dibilang 100% anak Allah, 100% anak manusia. 100% anak Allah itu karena dia dikandung oleh Roh Kudus tanpa persetubuhan dengan manusia. 100% manusia karena dia lahir melalui rahim seorang ibu. Bukan turun langsung dari langit atau seperti instan. Tadi waktu sebelum misa saya komentar ke para prodiakon dan frater di pintu masuk. Saya bilang bagus juga hujan dan angin ini datang. Mereka juga mau merayakan Natal. Supaya Natalnya betul-betul natural, alamiah. Kenapa Bapak Ibu? Kita hidup di zaman di mana semua kelahiran itu berbentuk instan. Kadang-kadang sekarang juga lahir sesuai dengan selera orang tua. Mau tanggal berapa, nanti baru anaknya dibelah tanggal itu supaya keluar.
Sehingga sekarang itu bukan merayakan hari ulang tahun kelahiran sebenarnya. Hari ulang tahun pembelahan perut untuk anak-anak lahir. Karena instan, kurang natural. Dulu sangat natural kita lahir. Bahkan tidak ada pakai pisau dan gunting yang elit. Bambu. Termasuk saya lahir dari dipotong dengan bambu. Alamiah. Dan itu yang membuat kita menjadi pribadi yang natural, alamiah. Penting untuk kita hidup secara alamiah. Yesus itu lahir di alam. Makanya dia pingin juga biarkan hujan juga, ada angin juga. Supaya terbukti dia lahir dan menyatu dengan alam. Itulah kenapa Yesus itu tidak memilih lahir di rumah. Tidak memilih lahir di hotel. Tapi memilih lahir di kandang hewan. Supaya natural, alamiah. Untuk kita, perayaan Natal juga mengandung arti, mari kita kembali hidup ke yang alamiah, yang natural. Jangan yang instan-instan saja. Karena gaya hidup instan juga membuat penyakitnya instan. Gaya hidup instan membuat juga kita gampang rapuh. Makanya orang bilang zaman sekarang itu zaman stroberi. Susah. Kenapa? Banyak generasi kita yang seperti stroberi. Tampaknya menarik dan indah atau sedap dipandang. Tapi mudah rapuh. Digoncang sedikit oleh persoalan, rapuh. Diterpa sedikit oleh masalah, bunuh diri. Kenapa? Tidak punya ketangguhan pribadi, tidak punya ketangguhan iman. Jadi Bapak Ibu kembali ke segala ujung bumi itu bergembira melihat Sang Juru Selamat datang. Semua orang bersukacita dan bergembira. Nah, kalau orang saja bersukacita dan bergembira, lalu saya yang punya perayaan ini apa? Makanya tadi malam saya bilang, pertanyaan selanjutnya setelah hati kita menjadi palungan kelahiran Yesus, keluarga kita menjadi Bethlehem tempat kota suci kelahiran Yesus, dan gereja kita ini menjadi Bethlehem tempat kelahiran Yesus. Selanjutnya kita buat apa? Mari kita hidup sebagai garam dan terang. Yang tadi malam saya bilang, bagaimana supaya Natal membuat kita tampak shining brightly dan glowing. Shining brightly itu kan ceria, wajah sukacita, cemerlang, setidak-tidaknya seperti saya ini ya. Glowing, tidak perlu ke salon untuk Anda glowing. Cukup memelihara hidup rohani. Nanti pancaran kerohanian itu akan membias di wajah yang tampak ceria. Kemarin saya misa di Peraya. Saya ketemu dengan dua orang ibu, satu dari Papua, satu dari Lombok Tengah. Ibu berjilbab ini antar temannya dari Papua ikut misa hari Minggu Advent keempat di Gereja Peraya. Dan tahu nggak Bapak Ibu, hari Minggu itu kan hari Ibu Sedunia yang ke-96. Temanya apa? Perempuan menyapa, perempuan berdaya untuk Indonesia emas. Perempuan menyapa. Sapaan itu penting. Dan yang paling penting dalam hidup cuma 3S. Salam, senyum, sapa. Tapi itu yang hilang dari zaman ini. Kenapa? Orang lebih banyak salam, senyum, sapa dengan HP. Jangan heran kalau di jalan Anda lewat sambil melihat HP, orang tersenyum sendiri. Jangan pikir itu orang gila, dia normal. Tapi itulah dunia kita. Benda mati jauh lebih gampang untuk kita tersenyum daripada manusia, sesama manusia. Belum lagi kalau Anda ke Bali, Anda akan melihat pemandangan bahwa orang akan gendong anjing kemana-mana sampai dia lupa bahwa dia ketemu manusia dan dia tidak sapa manusia demi anjingnya. Nah, itulah dunia kita. Jadi manusia harkat dan martabatnya lebih rendah daripada binatang dan barang. Jadi Bapak Ibu, paling penting gini, bagaimana kita menampakkan wajah shining brightly dan glowing sebagai buah dari perayaan Natal. Nah, inilah yang saya maksudkan ketika mengajak Bapak Ibu, kalau mau tampak shining brightly dan glowing, setelah Yesus lahir di hatimu, bingkailah dirimu dengan sabda Allah. Karena Yesus itu sabda yang menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Inilah inti dari perayaan Natal, inkarnasi. Allah menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Untuk apa dia tinggal di dalam diri dan di antara kita? Supaya kita menjadi cahaya untuk dunia. Dan dalam penginjil Yohanes yang telah kita dengar, bilang apa? Cahaya itu telah ada di dalam dunia. Supaya kita juga menjadi cahaya bagi dunia. Bapak Ibu, saya pernah ngobrol dengan salah satu orang dosen di UNRAM, umat Katolik sih, doktor dia. Kita ngobrol sambil ngopi di situ. Dia bercerita begini, Romo, menjadi terang lebih mudah dari menjadi garam.
Saya mulai berpikir, ya bagaimana itu? Saya pikir selama ini kan gampang-gampang saja, apalagi kami pastor yang penting omong, ayo jadi garam dan terang, masalah selesai. Lalu dia bilang, begini Romo, kalau jadi terang itu, kita boleh ada di sini, dari sini kita senterin orang saja, orang bisa terang. Iya ya. Tapi jadi garam, kita kalau mau menggarami sayur, harus masuk di dalam sayur, diaduk-aduk, dikocok-kocok, baru bisa menggarami sayur. Dan hidup kita kalau mau jadi garam untuk orang, memang harus masuk di dunia orang, dikocok-kocok, diobok-obok, digasak-gasak, dikocok-kocok, lalu bisa jadi garam. Lalu saya berpikir, iya ya, kayaknya saya lagi sedang jadi garam di Mataram, dikocok-kocok, diobok-obok untuk menggarami orang Mataram. Tapi begini Bapak Ibu, benar sekali. Kalau mau jadi garam dan terang, satu, harus membingkai diri dengan sabda Allah, supaya cahaya sabda Allah yang menyinari kita, menyelimuti kita, membuat kita tampang shining brightly. Kami ini para Romo, itu karena setiap hari harus baca kitab suci, siap khotbah kan, jadi secara otomatis sabda Allah itu membingkai kami. Sehingga ada perbedaan antara Paus itu berbicara, beda dengan tokoh lain berbicara. Coba kamu lihat di GBK, Paus berbicara, dia pakai bahasa Italia, mana kita mengerti, tapi orang semua terpikat dan terpesona lalu bilang, mantap Paus, padahal tidak mengerti omongnya. Bandingkan dengan teman-teman lain, kami para pengkhotbah yang siksak kiri kanan di altar, di panggung, sampai bentak-bentak Tuhan, puji Tuhan, haleluya Tuhan begini. Apa masuk di hati orang? Orang tidak bilang, pendeta itu hebat. Tidak. Tetap orang bilang, Paus itu hebat. Kenapa? Sepuhan kata-kata itu dijiwai oleh roh. Sabda yang menjelma menjadi manusia. Makanya Bapak Ibu selalu saya bilang, kita itu Injil yang hidup, bukan karena kita pintar berkhotbah dan berbicara, tapi ketika kita menjadi tanda sukacita dan kegembiraan bagi sesama. Kenapa? Injil itu berarti kabar gembira, euangelion, kabar gembira. Jadi pribadi kita tanpa kita berkhotbah, kalau kita menampilkan wajah cerah, wajah ceria, wajah shining brightly, wajah glowing, itu yang membuat orang ketemu dengan kita, senang kalau ketemu dengan dia. Kenapa? Pokoknya macam enjoy terus orangnya, macam tidak punya beban walaupun punya banyak masalah. Itulah yang penting untuk kita jaga. Jadi kelahiran Yesus kita pakai sebagai kesempatan untuk mantapkan Yesus itu ada di hati, dan bingkailah seluruh diri kita dengan sabda Allah. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan marilah kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan memberkati.